Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniawati dan teman saya Asrizal Septimi Wibowo akan mempresentasikan materi yang berjudul Ayat Al-Quran dan Hadis tentang menghargai waktu dan ilmu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang ayat Al-Quran tentang menghargai waktu. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Asr. Kita bahas satu persatu, yaitu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Yang artinya demi masa. Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, yaitu waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup kita, zaman demi zaman, masa demi masa. Ini dijadikannya waktu oleh Allah sebagai adalah merupakan peringatan agar waktu ini itu jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Sejarah kemanusiaan ditentukan oleh edaran masa. Kemudian selanjutnya, Quran Surah Al-Asr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah menyebutkan bahwa manusia telah banyak melakukan kerugian karena telah menyia-nyiakan waktunya dan menggunakan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, Quran Surah Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling berpesan dengan kebaikan dan saling berpesan dengan kesabaran. Orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Kesempurnaan itu dicapai dengan kekuatan ilmu dan kekuatan amal soleh. Untuk memenuhi kekuatan ilmiah ialah iman. Untuk peneguh kekuatan amaliyah ialah berbuat amal yang soleh, dan menyempurnakan orang lain ialah dengan mengajarkannya kepada mereka dan mengajaknya bersabar dalam berilmu dan beramal. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang menghargai ilmu. Ini yang saya masukkan adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Perintah membaca mengandung arti umat Muhammad disuruh oleh Allah untuk membaca apa yang tersembunyi di hati, sehingga dapat didengar dan dimengerti oleh orang lain. Membaca apa yang tertulis sehingga pengetahuan dan keahlian bertambah. Membaca yang didiktekan diajarkan oleh utusan Tuhan sampai manusia sendiri mengerti dan mendengar memahaminya. Membaca apa yang termaktub dalam rahasia alam yang beraneka warna agar manusia mendapatkan sinar iman. Kemudian selanjutnya Quran Surah Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini memberi kesadaran bahwa Allah telah menjadikan manusia dari benda cair sampai menjadi makhluk yang dapat menguasai alam. Atas dasar ayat ini jelas bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah dan dhaif, berasal dari barang yang lemah, diberi kuasa sementara dan terbatas. Kemudian semuanya akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, Quran Surah Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya,
bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan telah menjadikan alam dan manusia dengan kemurahannya, khusus kepada manusia diberikannya karunia kesanggupan jasmani, perasaan, dorongan jiwa dan otak sebagai alat untuk mempergunakan segala isi alam ini dan diberinya martabat yang tinggi, berhak untuk mendapatkan kehormatan pada dirinya, melalui jalan mendekatkan diri kepadanya, menghormati aturannya, dan bertakwa kepada Allah yang telah memberikan kemuliaan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Alaq ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar dengan kalam atau pena, bahwa kemurahan Allah yang diberikan kepada manusia adalah dijadikannya sebagai manusia makhluk yang sanggup menerima ilmu. Manusia dapat belajar dari mengenal sifat-sifat alam, dari pengalaman, dari pengajaran guru, dari wahyu yang disampaikan Rasulullah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, Quran Surah Al-Alaq ayat 5. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Pada akhirnya, sumber dari seluruh pengajaran adalah Tuhan. Tuhanlah yang mengajarkan apa-apa yang belum diketahui manusia dengan cara menumbuhkan ingatan untuk mengingat hal yang lampau, memberikan kemauan untuk menyempurnakannya, dan membukakan jalan untuk itu. Memberikan kesempatan untuk berbuat sehingga lahir pengetahuan yang baru, langsung diberikan berupa ilham atau wahyu. Bahwa akan menjelaskan tentang hadis-hadis tentang menghargai waktu dan ilmu. Jadi langsung saja. Untuk hadis yang pertama itu hadis tentang menghargai waktu. Sini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana banu Umaru yaqulu ida amsaita fala tantadiri sobaha wa ida asbahta fala tantadiri masa'a wa khud min sikatika lima rodika wa min hayatika limautika, rawahu Bukhari. Untuk terjemahannya dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu atau melakukan sesuatu hingga pagi hari akan datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore hingga datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu, dan gunakan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada hadis ini itu jelaskan kun fitunya ka'annaka gharibun au abirus sabilin. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin menerangkan bahwa orang asing adalah seorang yang tinggal di sebuah negeri yang bukan negeri asalnya. Karena adanya suatu urusan, maka dia pun akan bersiap-siap untuk berangkat dari negeri tersebut kapan saja urusannya selesai dan kembali ke negeri asalnya. Adapun orang yang safar adalah orang yang sedang melakukan suatu perjalanan yang melewati berbagai negeri dan tidak bermukim pada negeri yang dia lewati sampai dia menyelesaikan perjalanannya. Jadi negeri asing dan negeri yang dilewati adalah sebagai pemisalan dunia, sementara keberangkatan atau perjalanannya adalah menuju akhirat. Yang demikian, ini bisa dilakukan dengan cara mengingat kematian, mengurangi angan-angan dan mempersiapkan diri menuju akhirat dengan melakukan amal soleh. Begitu. Untuk dalam kitab Fathul Bari juga dijelaskan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan makna hadisun la tarakna ila dunya wala tattakhidha wa tana wala tuhaddasa nafsak bil
baqo fi bil baqa'i fiha wa la tata'allaqa minha bima la yata'allaqa bihi ghoribi fi ghairi wattonha. Jadi makna hadis ini adalah janganlah engkau condong kepada dunia, jangan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang permanen, dan jangan sampai jiwamu membisikkan kepadamu untuk tinggal selama-lamanya di dunia, serta jangan sampai engkau bergantung kepadanya sebagaimana orang asing yang tidak bergantung kepada selain negeri asalnya. Jadi berdasarkan penjelasan dari Fathul Bari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dari kitab Fathul Bari tadi, di situ jelaskan bahwa seorang muslim itu hendaknya menjadikan kehidupannya di dunia itu pada salah satu dari dua keadaan. Jadi ibarat keadaan orang asing yang tinggal di negeri asing yang kesibukannya hanyalah mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri asalnya, atau ibarat keadaan orang yang safar yang tidak memiliki tempat tinggal sama sekali, bahkan siang dan malamnya dia gunakan untuk berjalan menuju negeri tujuannya. Dan barang siapa yang keadaannya demikian ketika di dunia, maka tidaklah dia bersemangat kecuali semata-mata dalam rangka mempersiapkan bekal yang bermanfaat ketika dia kembali ke negeri asalnya. Jadi dia pun tidak akan bersaing lagi dengan penduduk negeri yang dia tinggal terasing di negeri tersebut dalam rangka memperebutkan kedudukan. Hal tersebut juga demikian pula tidaklah dia bersedih karena kerendahan dirinya di hadapan mereka. Begitu maksudnya. Ada juga itu wasiat dari Rasulullah SAW, itu ada ayatnya, Ida amsaita fala tantadiri subaka wa ida asbahta fala tantadiri masa'a wa khud min sihatika la limardika wa min hayatika limautika. Jadi dari ayat tersebut itu, setelah mendengar wasiat Rasulullah SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun memberikan dua wasiat. Apa wasiatnya? Yang pertama, wasiatnya adalah apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Gitu. Jadi maksudnya adalah segeralah engkau beramal sebelum datang waktu pagi, dan jangan katakan aku akan beramal besok saja, karena bisa jadi engkau akan meninggal dunia sebelum datang waktu pagi. Demikian pula apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Maksudnya adalah beramallah dan bersiapkanlah bekal berupa amal soleh, karena bisa jadi engkau akan meninggal sebelum waktu datang sore. Dalam hadis ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa tidak pantas kita seorang muslim untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal permanen yang dia merasa nyaman di dalamnya. Tapi kita seorang muslim itu dalamnya menjalani kehidupan ini ibarat seorang musafir yang mempersiapkan pembekalan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Begitu. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua itu, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi maksudnya di sini adalah seorang muslim itu bersegera untuk beramal soleh kapanpun dia mampu untuk melakukannya. Itu ketika dia dalam kondisi sehat sebelum datangnya penghalang seperti sakit dan usia senja. Itu hendaklah mengisi umur kehidupannya dengan amal-amal soleh sebelum datang kematian secara tiba-tiba. Ia pun akan berpindah dari negeri amalan atau dunia menuju negeri pembalasan atau akhirat. Dalam hadis ini Umar mengajak kita untuk bersegera melakukan amal-amal soleh sebelum datang beberapa perkara yang akan menghalangi untuk beramal soleh, yaitu tadi seperti sakit, kematian, munculnya tanda-tanda kiamat besar, begitu. Dan tidaklah akan diterima amalan seorang hambanya ketika sudah menghadapi seperti sakit, kematian, dan muncul tanda-tanda kiamat itu tadi. Dan kapan saja datang penghalang yang menghalangi diri seorang dengan amalannya, maka tidak ada lagi yang tersisa baginya kecuali kerugian dan penyesalan dalam hatinya. Jadi di sini itu kita sebisa mungkin harus memanfaatkan waktu luang seadanya untuk waktu yang lebih bermanfaat seperti beribadah. Begitu. Ya, itu tadi yang hadis tentang menghargai waktu. Jadi itu tadi terlebih dari wasiat dari Rasulullah SAW
yang diriwayatkan oleh Umar ini mengajak kita untuk selalu menghargai waktu. Oke, lanjut ke hadis yang berikutnya, itu ada hadis tentang menghargai ilmu. Hadisnya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa wadi'u ilmi inda ghairi ahlihi kamu qallidil khona ziril jauhara wa lu'lu'a wa dhahaba, rawahu Ibnu Majah. Baik, terjemahannya seperti ini dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara atau emas. Begitu. Di makalah itu juga ada beberapa hadis lain tentang menghargai waktu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu hadis yang pertama ini. Baik, di sini itu yang harus digarisbawahi adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi potongan hadis tersebut itu sangat populer di kalangan umat Islam. Dari banyak yang meriwayatkan hadis ini dengan sedikit perbedaan pada matan hadis dan tingkatan hadisnya. Ada juga yang meriwayatkan ditambah dengan kalimat wal muslimat. Namun semua tetap sependapat bahwa hadis ini sebagai dasar kuat bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Lalu yang bagian wawadi'u ilmi inda ghairi ahlihi kamu qallidil khonaziril jauhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Itu memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara dan emas. Dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa mencari ilmu dari orang yang bukan ahlinya merupakan kesia-siaan belaka. Seperti tadi, seperti mengalungkan babi dengan permata, mutiara dan emas. Begitu. Ada juga hadis dari yang lain dari ini. Yang mana ya? Nah ini juga hadis tentang menghargai ilmu dari Anas bin Malik, terus Abu Dzar, dan juga riwayat dari Tirmidzi dan Abu Darda. Ada juga dari Abu Syai. Begitu. Ya, itu tadi yang terjemahan dari hadis dari Anas bin Malik tentang menghargai ilmu ya. Selebihnya bisa dibaca di makalah juga. Selanjutnya itu ada juga hadis dari tentang sikap duduk di majelis. Ya, sikap di majelis. Hadisnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqidin Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidil wan nasu ma'ahuna idza aqbala salah satu nafarin wa aqbalanani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba waqidun aqala fa waqafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ama akhaduhuma fa ra'a kurjatan fil halqati fajalasa fiha wa amma akharu fajalasa khalfahum wa amma salisu fa adbara dahiban falamma faroga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ahbirukum an nafari salasatin amma akadahum fa awa ila Allahi fa awahu Allah wa amma akharu fastahya Allahu minhu wa amma akharu fa arada Allahu anhu. Muttafaqun alaih. Untuk terjemahan hadisnya, hadis ini cukup panjang. Dari Abu Waqid Al-Laitsi Al-Haris bin Awaf radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba datang 3 orang. 2 di antaranya menuju Rasulullah dan yang seorang lagi pergi begitu saja. Kedua orang tersebut berhenti di hadapan Rasulullah. Salah satu dari mereka melihat tempat kosong di majelis halaqah. Halaqah itu majelis bentuknya membentuk seperti lingkar di depan. Oke.
Yang lain duduk di belakang mereka dan yang ketiga berpaling pergi meninggalkan majelis tersebut. Setelah selesai majelis, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tersebut? Adapun salah satu di antara mereka berlindung atau mendekat kepada Allah, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya, dan yang lain berpaling, maka Allah berpaling daripadanya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi dari hadis tersebut itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu mempunyai halaqah atau majelis di Masjid Nabawi untuk menyampaikan ilmu. Majelis beliau berbentuk halaqah ini, halaqah itu tadi ya berbentuk melingkar dari depan. Terus perkembangan bentuk majelis halaqah ini ternyata sangat relevan loh pada era modern saat ini. Bentuk yang berhalaqah ini disukai banyak orang karena sesuai dengan fitrah manusia yang mencintai berhadapan-hadapan dalam berkomunikasi. Coba kalau dilihat bentuk kelas yang menerapkan active learning biasanya, terus ruang sidang, ruang diskusi, ruang muzakarah hingga stadion olahraga, itu bisa dilihat itu bentuknya seperti halaqah, perkembangannya bentuk lingkar, begitu. Dalam hal metode pengajaran dilakukan Nabi dalam hadis, metode halaqah atau lingkaran itu tadi, jemaah duduk melingkar. Ternyata beberapa penemuan psikolog mutakhir menunjukkan bahwa cara ini sangat efektif kalau digunakan membahas suatu topik, seperti kita lihat dalam konferensi seminar hingga stadion olahraga itu tadi. Karena dengan bentuk halaqah ini, peserta merasa setara dengan peserta lain dan semua peserta dapat saling memandang tanpa ada penghalang. Memang benar jika kita amati lebih detail bahwa halaqah ini memang sangat-sangat efektif ya dalam proses diskusi terutama. Ya, beruntung ya kita bisa melihat seperti bentuk-bentuk di ruang sidang, terus pola dari pembelajaran active learning hingga ruang diskusi, ruang muzakarah hingga stadion olahraga itu juga terinspirasi dari majelis yang dibuat oleh Rasulullah, yaitu membentuk halaqah, majelis yang bentuknya melingkar dari depan itu, atau lingkar ya bentuknya melingkar ya, jemaah duduknya melingkari ya bentuknya melingkar. Oke. Ternyata dari sini kita juga mengetahui selain hadis ini tadi itu menghargai tentang ilmu dan juga sikap dalam majelis. Ya, itu tadi yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya ada di makalah juga. Bisa dibaca yang hadis-hadis dari siapa itu tadi? Dari hadis riwayat Tirmidzi itu tentang sabda Rasulullah untuk untuk mencari ilmu. Terus dari Ibnu Majah untuk keluar dari rumah pagi untuk mencari satu ayat, itu juga ada di makalah, bisa dibaca sendiri. Tapi namun yang lebih spesifik itu tadi yang saya jelaskan tentang hadis yang pertama, itu sudah tentang tolabul ilmi, karena itu hadis yang umum yang kita pelajari atau umat muslim pelajari, itu juga hadis yang sering kita temui. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hadis tentang menghargai waktu dan juga ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.